Shalom, perkenalkan nama saya Rani Lawalata, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar teknik informatika. Dan materi yang akan saya jelaskan di saat itu mengenai teknologi web. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas di saat ini. Yang pertama, pengertian teknologi web. Kedua, sejarah teknologi web. Ketiga, teknologi website yang developer wajib kuasai. Yang keempat, unsur-unsur web. Dan yang kelima, jenis-jenis web. Ya, kita masuk yang pertama, pengertian teknologi web. Teknologi web adalah teknologi yang berhubungan dengan antarmuka untuk menjembatani server web dan klien mereka. Teknologi web mencakup bahasa markup, bahasa pemrograman, dan standar untuk mengidentifikasi dokumen serta tampilan. Sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik setelah adanya pengumuman dari CERN pada tanggal 30 April 1993. CERN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada saat ini pengertian website sudah masuk ke dalam ranah publik karena sudah bisa digunakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Yang pertama, browser. Browser layaknya seorang penerjemah antara si pengguna dengan internet. Ia memproses permintaan pengguna dan menampilkan hasil yang mereka inginkan berdasarkan kata kunci atau keyword yang diketik. Kedua, HTML dan CSS. HTML adalah bahasa pemrograman yang pertama kali kamu harus pelajari. Sebab berkatnya sebuah browser jadi tahu apa yang harus ditampilkan pada penggunanya. Namun mempelajari HTML, kamu juga harus tahu apa itu CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet dan ia menggambarkan bagaimana sebuah elemen HTML ditampilkan di layar. 3. Framework pengembangan website. Framework pengembangan website adalah titik awal dari alat yang harus digunakan seorang developer sebagai pengganti untuk melakukan tugas sederhana dalam membuat website. 4. Bahasa pemrograman. Seperti yang kamu tahu, untuk bisa berkomunikasi dengan komputer perlu adanya bahasa pemrograman tertentu. Dengannya kamu bisa secara spesifik menentukan apa yang harus komputer lakukan dengan perintah bahasa pemrograman. 5. API. Sebuah API atau Application Programming Interface membuat seorang developer bisa menggunakan beberapa fungsi di dalam suatu aplikasi tanpa perlu berbagi kodenya. 6. Data format. Suatu data disimpan di dalam struktur yang disebut data format. Ada 3 jenis data format yang paling populer saat ini, yaitu yang pertama JSON. JavaScript Object Notation adalah sintaks untuk menyimpan dan menukar data. Ia merupakan jenis data format yang paling populer. Yang kedua, XML. Secara dominan digunakan pada sistem yang dikembangkan Microsoft. Dan yang ketiga, CSV. Ia adalah yang diformat dengan koma, misalnya saja data Excel. 7. Client atau server side. Client itu setiap pengguna dalam suatu aplikasi bisa disebut client. Ia bisa jadi sebuah komputer, mobil device, tablet, dan yang lainnya. Umumnya terdapat banyak client yang saling berinteraksi pada aplikasi yang sama yang tersimpan dalam satu server. Pengertian server yaitu kode aplikasi biasanya disimpan pada suatu server. Client melakukan request data pada server, kemudian server merespon permintaan tersebut setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan. Unsur-unsur website. Yang pertama, domain.
Komponen pertama adalah domain, di mana website dapat dianalogikan sebagai produk. Maka website adalah merek atau brandnya. Penulisan domain yang meriarik dapat membuat seorang masuk ke dalam situs Anda. Selain itu juga Anda harus membuat domain yang tidak terlalu panjang dan mudah untuk diingat. 2. Hosting. Komponen atau unsur yang kedua adalah hosting, yang mana memiliki peran penting dalam menyimpan di semua database atau penyimpanan data. Informasi dalam database dapat berupa teks, gambar, ilustrasi, video, dan skrip. 3. Konten. Dan yang terakhir adalah konten, di mana fungsi dari konten sangatlah krusial. Karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Terakhir, jenis-jenis website. 1. Website statis. Website statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada tampilan desain halaman web saja. Terkait konten tidak mengalami perubahan yang besar. Kedua, website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Website dinamis memiliki tampilan yang interaktif dan menyediakan fitur kolom komentar dan chatting. Ketiga, website interaktif. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Jenis situs ini biasanya tergolong ke dalam platform media sosial. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.